Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video sekarang saya mau bahas bagaimana cara merubah pola pikir. Oke, jadi di sini kita sepakat semua ya bahwasanya penyakit anxiety disorder atau cemas berlebih terus masuk ke psikosomatis juga hipokondria gitu ya. Itu sangat ada kaitannya dengan pola pikir kita. Karena apa? Karena ketika pola pikir kita lagi salah atau misalkan ketika pola pikir kita lagi error misalkan ya, terus kamu cemas, kamu khawatir akan kesehatan diri kamu sendiri gitu ya. Terus contoh misal kamu takut sakit jantung nih. Nah, terus kamu pikirin dari pagi, siang, sore, malam kamu pikirin terus. Nanti kemudian hari kamu nemuin di mana jantung kamu itu benar-benar sakit gitu. Walaupun memang ketika dicek di EKG jantung kamu itu sehat, nggak ada sakit-sakitnya gitu. Terus kamu seolah-olah nggak percaya dengan hasilnya gitu ya. Nah, ini yang biasa kita sebut dengan sensasi gitu ya. Nah, makanya itu pentingnya untuk merubah pola pikir gitu. Terus pertanyaannya, emang bisa yang merubah pola pikir sedangkan umur kita udah 20 tahun ke atas misalkannya, terus juga udah banyak pengalaman juga perilaku sebelumnya? Oke, jawabannya bisa. Semuanya saya bahas di sini, pokoknya kamu harus nonton dari awal sampai akhir biar paham juga gitu ya. Oke, jadi kayak gitu. Sebelum saya bahas juga, nggak lupa ya, selalu saya doain semoga teman seperjuangan saya atau misalkan kamu yang masih ada di lingkaran hitam ini semoga cepat keluar ya. Terus juga nggak lupa saya doain semoga kabar baik, kabar sehat buat kalian. Terus juga semoga badan kamu itu makin hari makin enak ya, makin fit, makin bugar, makin sehat. Diajak olahraga makin enak, diajak aktivitas makin enak, juga diajak kerja juga makin enak gitu ya. Semoga dijauhkan dari semua penyakit, segala penyakit dijauhkan gitu ya. Semoga sehat selalu. Juga saya nggak lupa doain semoga cemas kamu makin hari makin berkurang gitu ya. Terus juga nggak lupa saya doain semoga 1000 sensasinya itu bisa kamu bodo amatin gitu ya. Karena apa? Karena di akhir cerita kamu pasti baik-baik aja. Kayak gitu loh. Oke, jadi terus di sini saya mau ingetin juga ya, kalau misalkan kamu suka video ini, kamu boleh klik tombol like. Kalau misalkan kamu nggak suka, kamu boleh klik tombol dislike. Oke, saya ingetin lagi di sini nggak ada keterpaksaan apapun ya. Kita pengen sama-sama nyaman karena satu hal, saya cuma pengen kamu sembuh doang. Ya, kayak gitu. Amin. Oke, jadi kayak gini loh, sebelum saya bahas juga, ini ada 4 cara ya. Ini pakai pengalaman pribadi aja gitu. Mungkin banyak cara buat merubah pola pikir gitu ya. Tapi ini menurut pengalaman pribadi aja. Waktu sakit, waktu saya kena anxiety, saya pakai metode ini yang memang bermanfaat buat saya. Terus juga semoga ini bermanfaat buat kalian gitu ya. Nah, ada 4 cara di sini. Tapi sebelum saya sebutin ya, saya mau cerita di sini. Jadi kayak gini loh, kita sepakat semua di sini bahwa kita ketika lagi kecil nih ya, terus kan dapat perilaku dari keluarga, dari teman, dari sahabat, dari berita juga bisa gitu ya. Nah, ketika perilaku itu menjadi sebuah kebiasaan, itu bakal membangun jadi sebuah karakter. Nah, ketika mau dirubah karakter itu akan sulit gitu ya. Karena karakter kita tuh udah tumbuh dari kecil sampai sekarang. Nah, terus kita mau banting setir istilahnya itu memang susah. Terus pertanyaannya emang butuh tenaga profesional seperti psikolog atau psikiater gitu. Kalau misalnya mau pakai cara itu ya bisa. Terus nggak menutup kemungkinan buat pakai cara sendiri gitu ya. Soalnya saya juga pakai cara sendiri yang tapi sebelumnya memang saya dimentorin sama psikolog sama psikiater. Tapi buat cara merubah pola pikir itu saya pakai cara sendiri, pakai metode ini gitu ya. Nah, jadi di sini tuh ada yang catatan saya tulis di sini. Jadi mohon maaf kalau misalkan saya bicara di sini sambil baca-baca karena lupa, udah lama juga mungkin ya. Tapi ini insya Allah bermanfaat buat kalian gitu. Nah, terus di sini permasalahannya itu memang kadang-kadang kalau kita mau merubah pola pikir itu harus merubah karakter dulu gitu ya. Nah, jadi yang jadi permasalahannya itu, yang buat susahnya itu ketika hal baru itu masuk ke dalam pikiran kita sama tubuh kita gitu ya. Nah, jadi kita ketika mau menerima hal baru itu otomatis nih pikiran kita itu nolak, terus tubuh kita juga nolak. Karena apa? Karena kamu udah mempunyai kebiasaan sebelumnya gitu. Ketika kamu mau berubah pola pikir, itu pertama kali bakal nolak. Ya, yang tadinya kamu kayak gini, terus kamu harus kayak gini, itu kamu bakal nolak gitu. Karena ini hal baru gitu, saya nggak suka gitu. Mending zona nyaman aja gitu loh istilahnya. Ya, nah terus itu permasalahannya. Terus di sini juga ada contohnya seperti ini ya. Kalau misalkan orang ya yang pola pikirnya kayak gini, dia sakit, terus dia mikirin ke depannya gitu. Padahal sakitnya itu nggak seberapa, cuma ke trigger. Yang parahnya itu cemasnya gitu. Tapi dia udah mikirin ke tahap berikutnya gitu. Jadi kalau misalkan mikirnya itu ke trigger sama jantung, misalkan sakit nyut gitu dikit gitu ya. Nah, itu padahal bukan jantung, padahal bisa ototnya. Terus kamu itu mikirnya udah ke penyakit jantung lah, terus ntar umur sekian kamu bakal gimana lah, terus umur sekian kamu apa bisa kerja atau enggak lah. Nah, jadi mikirnya itu udah jauh banget, sedangkan itu belum tentu penyakit jantung gitu ya.
terus pas dicek jantungnya baik-baik aja gitu, terus malah itu cuma otot doang, tapi mikirnya itu udah kemana aja gitu. Nah itu yang apa ya, yang susah dirubah tuh kayak gitu gitu. Makanya butuh tenaga profesional tuh emang butuh, cuman kalau misalkan mau pakai cara sendiri emang harus butuh tekad yang kuat, niat yang kuat juga gitu ya. Terus nggak sehari dua hari tentunya gitu ya. Jadi harus menjadi rutinitas sehari-hari gitu sampai kamu ngerasa bahwa perilaku yang sebelumnya yang gak baik itu udah berubah menjadi lebih baik lagi gitu. Nah jadi kayak gitu ya. Oke, terus di sini juga kamu ya, kalau misalkan yang susah merubah pola pikir itu kadang kala kamu itu nggak sadar gitu kalau misalkan kamu itu punya cemas ya. Nah jadi ketika kamu kumat nih ya, terus kamu nggak sadar bahwa kamu itu punya cemas, jadi bikinnya tuh udah ke penyakit aja terusnya, sedangkan kamu punya cemas nggak inget gitu. Nah kamu nggak nyaman dengan perasaan seperti itu ya. Padahal kalau misalkan kamu udah sembuh, kamu nemu trigger aja, kamu bisa ketawa loh seriusan. Kalau misalkan kamu trigger nih, misalkan jantung nyut gitu ya, terus biasanya kan kamu udah mikir kemana aja gitu. Tapi kalau misalkan kamu udah sembuh, kamu bakal mikir, oh ternyata saya punya cemas, ini cuma cemas aja bukan penyakitan gitu. Nah kayak gitu yang susah dirubah tuh kayak gitunya gitu ya. Kamu belum sadar akan penyakit kamu sendiri gitu. Tapi ini bukan penyakit fisik, bukan, ini penyakit cemas, seolah-olah apa ya, kita punya, pokoknya khawatir berlebih gitu ya, takut juga gitu, takutnya kadang-kadang nggak jelas juga gitu ya. Nah kamu nggak sadar. Nah jadi sebaiknya buat berubah pola pikir itu kamu yang pertama sadar dulu gitu ya akan penyakit kamu sendiri gitu. Oke, terus di sini juga langsung saya sebutin ada cara-caranya gitu ya. Ada 4 juga di sini caranya. Oke, jadi yang pertama yang saya sebutin tadi ya, kamu harus sadar dengan penyakit kamu sendiri. Kamu punya cemas, ya, kamu punya cemas, bukan penyakitan, kamu punya cemas. Kamu sadar itu ya. Jadi ketika kamu ke-trigger, kamu sadar, ya. Terus kamu nerima, ternyata saya punya cemas, bukan penyakitan gitu ya. Oke, jadi itu yang pertama. Terus yang kedua nih ya. Yang kedua, kamu harus membuat catatan dan tulislah hal apa saja yang ingin kita ubah untuk menjadi lebih baik lagi gitu. Kalau misalkan contohnya kayak gini, ini contoh kecil, kamu susah bangun pagi nih. Terus kamu tulis, ya, besok harus bangun pagi gitu. Dari yang biasanya bangun siang jadi pengen bangun pagi gitu. Terus kamu tulis di buku catatan gitu ya. Nah, ini contoh kecil aja gitu ya. Pokoknya kamu tahulah gimana cara merubah pola pikir, soalnya ini timbul dari diri sendiri gitu ya. Cuman saya mau share pakai metode saya aja gitu ya. Terus yang kedua, mulai mencari hal-hal yang bisa membuatmu itu terwujud dengan cara yang lebih baik lagi gitu. Contoh misalnya kayak gini, kamu kan pengen, tadi kasusnya itu pengen bangun pagi nih. Terus cari gimana gimana tahapan-tahapannya gitu ya, gimana algoritmanya supaya kamu bisa bangun pagi gitu. Dengan cara kamu jangan begadang, jangan main handphone larut-larut, terus juga jangan makan kebanyakan ketika malam gitu ya. Nah, kamu tulisin tuh. Ini penting ya ditulis, jangan sekedar diingetin doang, karena kalau misalkan diingetin doang bisa lupa. Kalau misalkan ditulis tapi pasti ada catatannya gitu nih kayak gini gitu ya, biar nggak lupa juga. Itu yang kedua. Yang ketiga ya. Terus ini yang keempat, belajar dari orang sekitar bagaimana cara menyikapi masalah. Jadi kayak gini ya. Ini kan kita punya cemas berlebih nih. Ini kan dianggap sebagai masalah gitu ya. Coba kamu lihat orang lain di luar deh. Orang itu punya masalah semuanya, tapi dia enjoy gitu, dia tenang gitu, nggak perlu gimana gitu. Nah dia kamu belajar dari orang itu, dari orang sekitar gitu, gimana cara menyikapi masalah gitu. Walaupun seberat apapun masalah itu, tapi kamu jangan kayak gimana gitu ya. Kalau misalkan punya masalah, misalkan takut ini takut itu, nah jangan dilebih-lebihin gitu. Kalau misalkan takut ini ya kamu beresin gitu ya, jangan sampai dibawa-bawa keluar lah, jangan sampai apalagi keluarga itu sedih ya lihat kamu ngurung di kamar, misalkan ya kamu punya masalah takut ini, tapi kamu nggak bilang karena takut gitu ya, buat bilang juga kamu takut gitu. Nah terus keluarga itu lihat, sedangkan kamu itu nggak sadar bahwa keluarga kamu itu sedih lihat kamu kayak gitu. Nah makanya semoga ini menjadi titik balik kalian gitu ya, biar nggak kayak dulu lagi gitu ya. Oke, jadi kayak gitu. Saya ulangi lagi ya, di sini memang banyak cara untuk merubah pola pikir, itu gimana orangnya aja. Cuman ini saya mau share tentang pengalaman saya untuk berubah pola pikir pakai metode saya sendiri gitu ya. Kalau misalkan ada yang mau nambah ya boleh, itu lebih bagus. Terus juga kalau misalkan pengen pakai cara sendiri, nggak pengen pakai cara saya, itu boleh juga, itu lebih bagus lagi gitu ya. Berarti dia percaya diri gitu. Terus kalau misalkan mau pakai cara ini boleh gitu ya, nggak ada larangan gitu ya. Yang semoga ini bermanfaat buat kalian gitu ya. Oke, jadi mungkin gitu aja videonya. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata yang gak enak di hati, atau misalkan masukan yang kurang, saran yang kurang, kamu boleh tambahin di sini ya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya.
karena kita sama-sama belajar gitu ya. Nah, jadi kayak gitu aja videonya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.